Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa imamina wa uswatina wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Ila an qala al-fasl al-khamis fi sifati silahihi sallallahu alaihi wasallam an ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan nisbatan li Bani Hanifah li'annahum ma'rufuna bihusni san'ati suyuf. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah wal qabi'ah biwazni at-tabi'ah ma ala tarafi mikbad as-sayf ya'tamidu al-kaffu 'alayha li alla yazlaqa. Wa an Ja'far ibn Muhammadin an abihi kana na'lu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay asfaluhu wa halqatuhu wa qabi'atuhu min fiddah. Fasal yang kelima. Kita masuk fasal yang kelima, menerangkan tentang bagaimana alat-alat perang, alat-alat jihad Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang pertama, riwayat yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini sahabat Ansor, orang Madinah. Ibunya namanya Sofiyah. Sofiyah ini budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Sirin ini ketika masih bayi didoakan 3 istri Nabi, makanya jadi orang ulama hebat seperti Imam Ibnu Sirin. 3 istri Nabi.
Beliau meninggal tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Nah, Ibnu Sirin Al-Ansari, beliau meriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi dalam Syama'il, kitabnya Asy-Syama'il. Beliau berkata, saya membuat pedang persis seperti pedang Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub adalah sahabat Nabi. Samurah sahabat Nabi, bapaknya Jundub juga sahabat Nabi. Jadi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat. Samurahnya sahabat, bapaknya Jundub juga sahabat. Saya, kata Ibnu Sirin, membuat pedang persis seperti pedangnya Samurah. Kenapa? Karena Samurah bilang, saya membuat pedang persis seperti pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pedangnya bukan sembarang pedang, bersanad. Bentuknya pun bersanad. Bentuknya pedangnya pun bersanad sampai ke Nabi Muhammad. Saya tiru pedangnya Samurah, Samurah tiru pedangnya Nabi Muhammad. Jadi itu sahabat Nabi luar biasa, orang zaman dulu luar biasa, pengen banget semuanya persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kemarin yang kita bahas, sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah itu membuat sandal. Ketika membuat sandal, sandalnya dipersiskan dengan sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka semangat pengen persis dengan Nabi, pengen sama dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah ke Madinah, kan padang pasir, kalau kalian melangkah kan ada bekas pijakan kakinya, padang pasir. Kalau keramik tidak ada kecuali kakimu kamu basah, ya. Tapi kalau pasir, walaupun kakinya nggak basah, ente nginjak pasir ada bekasnya. Sayyidina Abu Bakar itu ketika hijrah dengan Nabi Muhammad kan berdua. Nabi Muhammad di depan, Sayyidina Abu Bakar di belakang. Sayyidina Abu Bakar itu lihat jejak Nabi. Nggak mau nginjek satu tanah yang nggak diinjek sama Nabi. Jadi Nabi nginjek sebelah situ, persiskan kakinya, dipaskan. Nah, sebelah kiri Nabi sebelah mana tadi nginjeknya, dipaskan. Nah, biar apa? Persis plek 100% dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita cuma sholat duha sik bolong-bolong, ya. Tahajud ya kadang tahajud, kadang ora, kadang ya ora blas, ya. Baru begitu-begitu aja belum istiqomah kita. Apalagi bab sing persis-persis model kayak gitu, ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya membuat pedang, kata Ibnu Sirin, persis seperti pedangnya Samurah, sahabat Samurah. Dan sahabat Nabi Samurah membuat pedang persis dengan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pedangnya itu dinisbatkan Hanafi. Pedang Hanafi, bukan pedang madhab Hanafi, bukan. Hanafi itu satu daerah. Nama daerahnya Hanifah. Nama daerahnya apa? Hanifah. Bukan Abu Hanifah memang madhab loh ya, bukan. Ada satu daerah namanya daerah Hanifah. Daerah ini mulai zaman Rasulullah, mulai sebelum Rasulullah pun terkenal dengan orang-orang yang ahli pedang. Jadi spesialis bikin pedang. Paling ajib, paling bagus yang bikin pedang itu orang yang ada di kampung daerah namanya, kampungnya apa daerahnya? Hanifah. Makanya Nabi Muhammad buatnya juga di sana. Samurah buatnya di sana. Si Ibnu Sirin juga buat di sana, biar persis seperti pedangnya Samurah dan persis dengan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini terkenal ini. Orang Hanifah ini terkenal dengan
pengrajin pedang gitu. Pengrajin pedang. Naam. Hadis berikutnya riwayat Tirmidzi dalam kitab Syama'ilnya, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Darimi dan seterusnya. Dari sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa mana pedang ditunjukkan ini, itu. Nah itu pas kiri dikit, ini kiri kan dikit, bukan. Ininya loh. Jadi ada pegangannya, ada tengahnya itu, tengah pedangnya, yang biar nggak kena atasnya itu loh, tengahnya, atasnya pegangan, itu. Ikan Dani angel, urung kawin toh. Angkane kawin no. Jadi apa itu istilahnya itu kalau bahasa Indonesianya itu? Jadi pemisah antara pegangan pedang dan pedangnya yang tajam. Itu. Kiri sidik. Coba bawah. Ininya ya, diperhatikan ininya, pemisah antara pegangan dan pedangnya itu terbuat dari perak. Nah, itu dari perak itu, terbuat dari perak. Ternyata dibuat di Sukabumi. Apa iki? Replika. Ini replika, tak kira yang asli ini. Yang asli mana? Ngomong, asli ori, listen. Pedang Nabi asli original. Malah anak sodrun nih. Asli. Nah itu. Ini. Nah ini. Bukan. Oh replika mana? Sing rak replika, sing ning Turki. Kowe mau rak mbok golek isih Turki. Nah. Kok podo ae? Bawah coba bawah. Bawah lagi. Ya sini ini bukan. Ini bukan. Ya ini. Ya. Bukan. Nah, itu kan kelihatan jelas ya. Tengahnya ini kasih tengahnya. Ya itu. Itu terbuat dari perak. Nah. Dalam riwayat yang lain. Jadi diperbolehkan menggunakan perak untuk laki-laki, untuk alat perang diperbolehkan. Makanya Nabi Muhammad terbuat dari perak. Itunya, pegangannya sama bawahnya terbuat dari perak semua. Pemisah, terus pegangan sama bawah pegangan. Bawah pegangan itu biasanya ada tambahan dikit. Itu perak semuanya. Terbuat dari perak semuanya. Jadi diperbolehkan untuk laki-laki cincin perak, ya. Kemudian alat perang dari perak juga diperbolehkan. Bagi laki-laki diperbolehkan. Ke perempuan juga boleh. Tapi kalau emas tetap haram hukumnya ya. Emas tetap haram hukumnya. Bagi laki-laki, perempuan halal. Bagi laki-laki, walaupun alat perang haram dari emas, nggak boleh. Naam. Jadi apanya saja tadi yang dari perak? Pemisah itu sama pegangannya, buat pegangannya sama bawahnya. Nah, bawah pegangan itu semua dari perak. Jadi sandal pedang, ibaratnya kok sandal pedang ibaratnya begitu. Sandal pedangnya, bawah pegangannya itu juga terbuat dari perak.
Nah, kemudian Nabi punya pedang berapa? Banyak. Pedang Nabi banyak. Wa qad kana lahu sallallahu alaihi wasallam suyufun muta'addidah. Nabi punya pedang yang banyak berbilang-bilang. Faqad kana lahu sayfun yuqalu lahu al-ma'thur. Nabi punya pedang namanya al-ma'thur. Apa? Al-ma'thur. Wa huwa awwalu sayfin malakahu an abih. Ini pertama pedang yang dimiliki Nabi Muhammad karena diwariskan dari bapak beliau, ayah beliau Sayyidina Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah, ayah beliau namanya Abdullah, punya pedang ini namanya Al-Ma'thur. Al-Ma'thur diwaris sama Nabi Muhammad, menjadi warisan Nabi Muhammad SAW, dipakai. Al-Ma'thur, ini pertama pedang Nabi apa? Al-Ma'thur namanya, diwariskan dari ayahnya. Nabi Muhammad SAW itu mendapat warisan dari ayahnya apa saja? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi, menyatakan, jadi hanya untuk pengetahuan kita aja, apa yang didapatkan Nabi Muhammad saat ditinggal ayahnya Sayyidina Abdullah. Pertama, Ummu Aiman. Ummu Aiman itu budak perempuan. Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman. Terus 5 unta, dapat 5 unta. Terus sepotong daging kambing, jadi nggak utuh kambing tapi daging kambing siap dimakan begitu. Dan ada yang bernama Syakron, Syakron pakai qaf, Syakron, dan anaknya Syakron yang bernama Soleh. Ada Soleh, ada Syakron, budak laki-laki. Tadi kan Ummu Aiman budak perempuan. Nah, Syakron ini masuk Islam. Nah, Pak Soleh ini masuk Islam juga, masuk Islam dan ikut perang Badar. Nah, itu warisan yang didapatkan Nabi Muhammad dari ayahnya. Ummu Aiman 5 unta, sepotong daging kambing, dan Syakron dan anaknya Syakron. Soleh namanya, Soleh. Itu pedang Nabi yang pertama, Al-Ma'thur. Walahu sayfun yuqalu lahu Al-Qadib. Nabi juga punya pedang namanya Qadib. Apa namanya? Halo? Qadib, ya, namanya Qadib. Qadib ini pedangnya tipis banget. Jadi pedang itu ada yang sifatnya gede, berat, ada yang sedengan, ada yang pedang itu tipis. Jadi kalau nusuk tuh enak, ya, halus mainnya, set gitu ya, mainnya halus, bisa ya. Jadi yang Qadib ini tipis, pedangnya tipis. Ini nulis bahasa Arab tak iso ya? Iso? Wis kangelane sing iki wae. Sing Turki, golek sing Turki. Ini 10 pedang Nabi, iki mungkin iso forward. Iki forward sing iki. Ora iki tok lanjutane, ora ono. Iki lho. Alah, ilang malan. Golek Turki sik, nek wis nemu omong. Pedang Turki, yang di mana, di Museum Turki. Kemudian walahu sayfun yuqalu lahu al-qala'i. Nabi juga punya pedang namanya al-qala'i, bukan kolak ya. Qala'i tambah i ya. Qala'i. Ben gampang ngiling-ngilinge. Kolak tambah i, qala'i. Al-qala'i. Nisbat kepada satu daerah, namanya daerahnya Kolak, desa Kolak ya. Jadi di Arab sana ada desa Kolak, di Indonesia tidak ada kolak, tapi adanya makanan
Kolak ya. Itu pedangnya namanya kolai ya, kolai. Walahu saifun yuqalu lahul battar. Nabi juga punya pedang namanya al-battar. Ada pedang Nabi juga namanya al-battar. Battar ini artinya pemotong gitu. Jadi dari tajamnya sampai dijuluki sama Nabi al-battar. Jadi Nabi itu barang-barangnya ada namanya. Binatangnya punya nama, pedangnya punya nama, ya semua ada namanya. Sandalnya ada namanya gitu ya. Semua ada namanya Nabi itu. Pakaian baju besinya ada namanya, imamahnya ini ada namanya semua. Kenapa? Nabi bukan hanya memanusiakan manusia, tapi membarangkan barang. Menghargai, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Menghargai, semua dihargai sama Nabi. Walaupun barang benda mati dihargai sama Nabi, dikasih nama sama Nabi. Al-Battar. Ada lagi wala wasaifun yud'a al-hatfa. Nabi juga punya pedang namanya al-hatfa, al-hatfu ya, hatf gitu. Wasaifun yud'a al-mikhdham. Punya juga pedang namanya al-mikhdham. Tadi kenapa dinamakan Nabi al-hatf? Karena artinya al-hatf itu kematian, karena ini sekali tebas mati begitu. Makanya dijuluki sama Nabi al-hatf, pedang al-hatf, pedang mati, istilahnya pedang kematian. Kue lawan ini mati, berani lawan ini mati. Ada lagi namanya al-mikhdham tadi yang barusan saya sebutkan, al-mikhdham. Al-mikhdham itu penebas, jadi pedangnya penebas. Wasaifun yud'a ar-rasub, namanya rasub, ar-rasub. Rasub ini kayak artinya itu kayak bayangan, pedang bayangan gitu. Jadi enggak ketok tiba-tiba mati gitu. Lawan ini pedangnya rak ketok, tiba-tiba lawannya mati gitu. Nabi muji pedang ini karena kalau pakai pedang itu luar biasa. Makanya sampai dikasih nama al-mikhdham. Al-mikhdham. Jadi pedang bayangan gitu ya. Raketok tadi. Cepat. Set kayak ninja begitu ya. Ya, ninja begitu. Tiba-tiba begitu. Langsung udah hilang. Langsung gitu. Ar-rasub namanya. Ar-rasub. Dikatakan ini termasuk 7 pedang yang dihadiahkan Balqis kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad itu dapat warisan dari Nabi Sulaiman. Maksudnya warisan itu mewariskan gitu loh. Jadi turun temurun sampai ke Nabi Muhammad dapat bagian pedang milik Nabi Sulaiman. Nah, Balqis saat itu memberi Nabi Sulaiman 7 pedang, diantaranya ini. Namanya yang ar-rasub ini, pedang bayangan ini. Ar-rasub. Kalau kita belajar sejarah rentetannya panjang ya. Sampai ke Nabi Sulaiman sana sampai ke Balqis panjang rentetannya. Nabi Muhammad mendapatkan rasub ini karena mendengar kabar. Sebelumnya belum di tangannya Nabi Muhammad rasub ini, pedang rasub ini. Nabi mendengar kabar pedang rasub ada dikalungkan di satu berhala begitu. Suatu berhala di satu daerah namanya Fuls. Daerah namanya Fuls. Akhirnya Nabi Muhammad ngutus Sayyidina Ali. Hei Ali bin Abi Thalib,
ente berangkat ke sana, ambil pedangnya Nabi Sulaiman. Daripada dibuat sesembahan di sana, hancurkan patungnya, ambil pedangnya bawa ke sini. Sayyidina Ali berangkat, Sayyidina Ali tidak mungkin kalah kalau perang, mesti menangi. Berangkat seret, akhirnya dihancurkan itu patung, diambil itu pedang yang dikalungkan di patung tadi itu, berhala tadi itu, dibawa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad memberikannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, wa sayfun yuqalu lahu as-samsamah. Ada lagi pedang Nabi namanya samsamah. Samsamah, samsamah, as-samsamah, as-samsamah, panjang shot yang kedua. Samsamah. Kenapa dinamakan somsomah? Pedang ini nggak mungkin luput, ini meleset nggak mungkin, mesti kena. Lawan pedang ini pasti kena, nggak mungkin meleset. Makanya dikasih nama oleh Nabi Muhammad as-somsomah, somsomah. Nah, ada sebabnya, semua dikasih nama ada sebabnya sama Nabi. Wa sayfun yuqalu lahu al-lahif. Ada lagi pedang namanya lahif. Masyhur pedang ini, masyhur, lahif namanya. Ketemu? Malah buka apa iki? Gambar mau lo, gambar. Gambar we. Nah, cari ke bawah yang Turki. Ini termasuk ini. Ya, ini bukan replika gitu ya. Bukan, Pak. Iki. Nah ini. Nah ini masih tersimpan. Nah, ini betul ini. Ini bener ini. Ini di Turki kayak gini. Ini di Turki ini. Lahif ya, ada namanya lahif. Wa sayfun yuqalu lahu dzul faqar. Ada juga beliau punya pedang namanya dzul faqar. Bisa disebut dzul faqar, bisa disebut dzul fiqar. Bisa fiqar, bisa faqar. Dzul faqar, dzul fiqar. Kenapa dinamakan dzul faqar atau dzul fiqar? Karena di tengah-tengahnya ada kayak punggung manusia begitu. Bentuknya kayak punggung manusia. Coba buka pedang dzul faqar. Mana itu? Buka ya. Pedang dzul faqar. Itu bukanya. Pedang Dzulfaqar, Indonesia apa? Dzulfaqar atau Dzulfiqar. Nah itu Zulfikar itu loh. Nah itu asli. Nah, ora kuwi gambar. Itu tuh. Itu loh. Yang pojok itu loh. Nah itu. Itu. Kayak begitu. Jadi ada dua begini anunya. Ujungnya itu dua begini. Jadi kalau istilahnya matahkan pedangnya musuh gampang. Ditaruh di tengah-tengahnya gitu dok. Jatuh pedangnya musuh sudah. Ya kan? Kayak dicongkel gitu loh. Taruh tengahnya congkel gini dok. Jatuh pedangnya musuh. Kalau pedang yang lain nggak kayak gitu. Perlu pertarungan yang sengit dan juga tebasan yang keras. Tang baru jatuh. Tapi kalau Dzulfiqar ini pedang ini dari tengah begini, masukkan tengahnya begini, seret. Gini kan jatuh pedangnya musuh. Kekunci sudah. Jatuh pedangnya, tinggal lehernya masukkan situ. Les. Mati wes. Tinggal gitu aja. Nah, apa namanya? Dzulfiqar atau Dzulfaqar. Fathah boleh, kasrah boleh. Naam. Ini adalah pedang paling masyhur milik Nabi Muhammad SAW ini. Dzulfiqar ini.
Yang mana Nabi Muhammad pernah memimpikan pedang ini. Bayangin, sampai mimpi dulu. Sebelum punya ini, mimpi dulu Nabi. Ini luar biasa pedang ini. Dan ini termasuk pedang Nabi Sulaiman alaihissalam. Turun temurun sampai dipegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasih Bilqis tadi ya, Bilqis. Sebelum dipegang Nabi, yang memiliki seorang kafir. Seorang kafir namanya Al-As. Namanya orang kafir ini, orang kafir Quraisy ini namanya Al-As. Al-As bin Munabbih. Dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang ini, pakai pedang ini. Masih kalah sama Sayyidina Ali. Enggak bisa menang kalau lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu Laithu Bani Ghalib, imamu ahlil masyariqi wal magharib. Pemimpin timur barat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Singa padang pasir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Enggak ada yang bisa ngalahkan Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Katakan Sayyidina Ali itu kalau lagi perang itu musuh itu bahkan ada yang dari belakang. Kenapa? Pengen nusuk dari belakang, tidak pernah bisa. Mau samping, mau depan, mau belakang, kena kabeh. Ini kayak ibaratnya kayak kitiran. Ngerti kitiran enggak? Kayak kitiran kipas itu. Jadi mau dari depan ente kanan, buri kena kabeh. Enggak bisa. Melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menang enggak bisa. Makanya Sayyidina Ali meninggalnya apa? Kapan meninggalnya? Bukan saat perang, ya enggak? Dibunuh. Dibunuh bukan saat perang. Kalau saat perang enggak pernah kalah, Sayyidina Ali enggak pernah kalah. Perang enggak pernah kalah. Singa padang pasir kok kalah. Singa kok kalah, ngisi-ngisi nih. Dibunuh oleh Sayyidina Ali si Al-As ini. Terus pedangnya ini diambil sama Sayyidina Ali, dikasih ke Nabi Muhammad SAW. Nabi, saya dapatkan ini pedang Nabi Sulaiman ini yang dipegang sama Al-As. Saya bunuh Al-As. Mati kafir dia. Setelah dimiliki Nabi Muhammad, pedang ini selalu dipakai sama Nabi. Cinta Nabi sama pedang ini. Senang Nabi sama pedang ini. Dipakai terus, jihad dipakai. Dipakai terus sama Nabi. Setiap peperangan dipakai sama Nabi. Pedang ini semuanya perak. Semua perak. Bahkan tutupe. Tutupnya juga dari apa? Perak, lapisan perak. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la fata illa Ali, wa la saifa illa Dzulfiqar. Enggak ada seorang pemuda sejati kecuali Ali bin Abi Thalib. Enggak ada pedang yang sejati kecuali Dzulfiqar. Jadi pedang yang paling dibanggakan sama Nabi ini, pedang ini, Dzulfiqar ini. Tidak ada pemuda sejati kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak ada pedang sejati kecuali pedang Dzulfiqar, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ada perbedaan pendapat. Apakah pedang ini kemudian dimiliki Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ada pendapat menyatakan ketika Nabi meninggal diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ada lagi yang berpendapat nanti di surga termasuk hiasan Ali bin Abi Thalib adalah pedang ini, Dzulfiqar ini. Nah, jadi menjadi milik Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu warḍah. Nah, itu pedang-pedangnya Nabi. Pedang-pedangnya Nabi Muhammad SAW tadi itu yang saya sebutkan. Ada lagi pedang tapi aslinya bukan pedang. Tapi aslinya bukan pedang, dari Nabi Muhammad SAW.
Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar terjadi, umat Islam saat itu yang bawa pedang perang Badar cuma 8. Bayangin, orang 313 orang Islam, yang bawa pedang cuma orang 8. Yang lain bawa tombak, panah gitu, enggak persiapan. Orang kafir kurang lebih 1000 orang bawa senjata semuanya, bawa pedang semuanya. Coba lawan wong Golu yang pakai pedang. Dari 8 orang ini sahabat Nabi yang punya pedang ada satu namanya Ukasyah. Sahabat Nabi namanya Ukasyah. Pedangnya pecah. Sudah 8 pecah siji. Tinggal 7. Datang ke Nabi Muhammad SAW, bawa pedangnya pecah itu. Nabi, gimana ini? Sudah 8 tok, bawanya yang ini pecah. Sampingnya Nabi itu ada pelepah kurma, kayu, pelepah kurma. Nyoh, bawa ini, pakai. Kalau kita mungkin, apa ini? Mungkin gitu ya. Apa ini Nabi? Ini lawannya pedang kok pakai kayu gitu ya. Tapi sahabat Nabi yakin, yakin. Nabi nyuruh pakai ini. Sami'na wa ta'na, berangkat. Subhanallah. Ketika dibuat perang, tiba-tiba kayu ini mukjizat ya. Bim salabim, celing, berubah jadi pedang yang panjang, warnanya putih, kelip-kelip gitu, gemerlapan, dan tajamnya luar biasa. Ukasyah bangga, ini pedang pemberian Nabi ini, pedang dari pelepah kurma ini, nggak main-main ini. Gak main-main ini. Dibuat perang oleh Ukasyah. Saat perang Badar tadi itu dari kayu pelepah kurma yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pedang itu terus dipakai oleh Ukasyah sampai beliau mati syahid. Sampai beliau mati syahid. Beliau mati syahid saat membunuh orang-orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak sekali orang-orang yang murtad keluar dari Islam, dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar dan para pasukannya. Di antara pasukannya Ukasyah. Ukasyah mati saat itu, saat perang dengan murtadin, orang-orang yang murtad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pernah juga di perang Uhud. Kalau tadi kan perang Badar, ini perang Uhud. Pernah juga di perang Uhud ada satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsh. Siapa? Abdullah bin Jahsh. Jim Hakshin. Abdullah bin Jahsh. Ya. Sahabat Nabi Abdullah bin Jahsh juga begitu. Pedangnya itu pecah saat perang Uhud. Perang Uhud pedangnya pecah. Datang ke Nabi. Dikasih Nabi pelepah kurma, lebih tipis lagi dari yang tadi perang Badar. Tipis banget. Dikasih, perang pakai ini ente, lawan pakai ini, lawan orang kafir pakai ini. Berangkat, subhanallah, bim salabim, kun fayakun, berubah kayu yang tipis itu, ketipis panjang, jadi pedang yang panjang, gemerlapan, bagus. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, istimewa. Apapun jadi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya pedang itu dinamakan urjun. Persis seperti nama aslinya, pelepah kurma. Jadi pedangnya namanya apa? Pelepah kurma. Kalau Indonesianya pelepah kurma, kalau bahasa Arabnya urjun. Jadi nama aslinya. Asli pedang itu pelepah kurma, dikasih nama urjun, pelepah kurma. Kalau pedangnya Ukasyah dikasih nama al-aun. Aun kalau dalam bahasa Arab itu pertolongan. Ini pertolongan dari Allah ini, dari kayu bisa jadi pedang ini. Sehingga umat Islam perang Badar menang, pertolongan dari Allah. Makanya namanya al-aun. Kalau pedangnya Abdullah bin Jahsh namanya urjun. Pedangnya Ukasyah namanya aun, ya al-aun. Wa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harbah yumsha biha baina yadayhi fa idza shalla rakazaha baina yadayhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya tombak. Nabi juga punya tombak. Tadi kan pedang selesai. Tombak itu ada yang bawain. Kalau Nabi sholat, tombaknya ditancapin itu. Selep, Nabi sholat di belakangnya. Allahu Akbar. Sebagai apa? Tanda, satir. Sebagai apa? Sutroh. Sutroh, penghalang. Supaya orang yang lewat tahu, oh lagi sholat. Jadi nggak asal sholat, sak gon-gon, nanti ada yang melewati, terus buka kampleng. Ya. Kadang-kadang sengaja, kok ada orang yang lewat, delan. Jadi pakai tombak. Ya kalau kita sekarang jangan pakai tombak, cekel polisi. Pakai serban, ya, atau sajadah, ya enggak? Atau di belakang belakangnya tiang gitu. Biar enggak ganggu. Jangan sholat di depan tangga situ, ya mesti dilewati wong tuh. Ya. Loh Habib, bagaimana hukumnya? Kalau ada orang sholat di depan tangga, depan pintu gitu, kita boleh melewati enggak? Lewatan ora apa-apa. Lewati. Enggak dosa Habib. Ora lho sing salah dekne no. Yang salah bukan kamu kok. Yang salah dia. Dia yang nanggung dosanya malahan. Naudzubillah. Jadi kalau sholat itu lihat-lihat tempatnya, jangan sampai ganggu orang lain atau kamu terganggu sholatnya. Begitu. Nah, Nabi Muhammad juga pakai tongkat. Kadang-kadang tombaknya dibuat tongkat sama Nabi buat jalan. Kayak kalian lihat kayak Al Habib Umar bin Hafid, ya, itu pakai tongkat. Kalau jalan buka Habib Umar, buka. Habib Umar pakai tongkat. Habib Umar pakai tongkat. Ya para habaib lihat, semuanya pakai tongkat kan. Kalau sudah umur 40 pakai tongkat. Kalau saya belum pakai tongkat. Burung tua. Kalau yang sudah sepuh pakai tongkat. Ya Habib Syekh Solo di mana-mana kan sholawatan pakai tongkat. Pakai tongkat. Nah itu beliau pakai tongkat tuh. Nah, pakai tongkat kan. Pakai tongkat. Nah, pakai tongkat. Sunnah hukumnya. Karena Nabi Muhammad melakukannya. Tapi kalau sudah sepuh, ojo mulai tuku tongkat terus gue apa? Kalau sudah sepuh ya, 40 ke atas lah. 40 ke atas pakai tongkat. Sunnah hukumnya. Nah. Nah, yang belum kita bahas bendera Nabi, baju besi Nabi, dan apa namanya kalau kepala, bahasanya apa kalau kepala itu pelindung kepala buat perang? Helm. Kabuto, mosok, sing gendah. Bukan mahkota raja. Baju itu loh, yang dipakai gini, seret langsung dada masuk sampai sini, terus kepalanya juga ketutup pakai dari baja itu, zirah. Iya zirah betul. Zirah itu bajunya apa? Baju zirah, bukan yang kepala. Yang kepala ada kepala sendiri. Pokoknya kui. Ya, apa dicari aja. Pelindung kepala
perang. Weh, drone. Malah HP-an. Baju besi ya. Nah, itu terakhir baju besi sama kepala, pelindung kepala. Nah, itu. Nah, ini kayak gini. Pelindung kepala itu toh. Nah, itu. Nanti itu badan, kepala itu ya, ini kepala. Pelindung kepala itu nah. Itu pelindung kepala. Dalemannya kepala tuh harusnya ada kayak bawahnya itu kan daleman badan kalau yang bawah itu. Jadi dalemannya ini ada, dalemannya itu ada harusnya. Nah itu belum kita bahas. Dilanjutkan sedikit, disiapkan pertanyaan sudah masuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rayatuhu sauda waliwa'uhu abyad. Nabi Muhammad itu royahnya berwarna hitam, liwaknya berwarna putih. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi warnanya hitam, royahnya itu kebanyakan warnanya hitam. Jadi bukan full hitam. Jadi kalau dari jauh kelihatannya hitam, tapi kalau dari dekat kelihatan nggak semuanya hitam warnanya. Jadi bukan hitam pekat, bukan. Tapi dari jauh kelihatan hitam, kalau dari dekat nggak hitam semuanya, nggak 100% hitam. Liwaknya berwarna putih. Jadi bendera royah hitam, bendera liwak putih. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan di liwaknya itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Royah itu apa? Royah itu bendera yang besar, yang warna hitam itu yang gede. Liwak itu yang kecil, bendera yang kecil. Jadi kalau yang pegang royah yang hitam itu pendekarnya begitu. Panglima perangnya, pemimpin perangnya. Kalau sudah bendera ini jatuh, kalah berarti. Jadi yang pegang ini harus orang yang pintar perang betul, bisa mempertahankan royah ini. Karena dulu itu di orang Arab itu kalau perang jihad itu intinya di situ. Jadi ngejarnya itu orang yang pegang royah itu. Karena kalau sudah orang yang pegang royah ini sudah mati, ya sudah, bukan mati, ya sudah jatuh, ya sudah, kalah sudah. Walaupun jumlahnya masih banyak, kalah sudah. Sama kayak ente main catur, ente mau matikan apa pion ya ngarep itu pion ya. Pion, ente mau ngabisin pion, muter-muter ngentek ke pion tok, ngopo? Tapi ke raja apa ratu? Raja. Tapi ke raja, intinya di skaknya itu di raja, ya kan? Skaknya di raja. Ini mau mateni kuda, mau mateni pion, enggak manfaat. Ya manfaatnya menyedikitkan gitu ya. Tapi untuk intinya, untuk mengalahkan musuh lewat rajanya itu, skak pateni sama. Zaman dulu itu jihad perang orang Islam orang kafir itu begitu. Intinya dia yang pegang royah. Yang pegang royah, royahnya jatuh, sudah kalah sudah. Ayo dipertahankan. Kalau dia sudah mau mati, sudah sekarat, kasihkan temannya begitu. Pindah-pindah, kadang-kadang royah itu pindah-pindah.
Kenapa? Karena jangan sampai saya mati royah ini jatuh sama saya, kalah. Perjuangan. Makanya kan sampai ada kan sahabat Nabi, sepupu Nabi, Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, sampai kedua tangannya patah. Ya enggak? Pegang tangan kanan, tangannya pedot, pegang tangan kiri. Tangan kanannya sudah tidak ada ini, mempertahankan dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus, ya, dengan badannya begini. Bayangkan tangan kanan kiri putus masih mempertahankan bendera Nabi Muhammad SAW. Imannya sahabat. Kita kejeleret sidik tok lho, kekupas sedikit tok, aduh, ya begitu. Mungkin kita kalau jihad itu sudah mungkin aduh piye iki tanganku kewer-kewer. Kalau sahabat Nabi mau kewer-kewer mau bagaimana terserah. Yang penting syahid, mati syahid. Berangkat jihad itu sudah rindu sama surga, rindu sama Allah, pengen mati. Ayo patenono aku, ibaratnya ngono ya. Bunuh saya, tapi berjuang untuk bunuh diri ngene ora. Berjuang sampai mati. Pada saat perang tadi itu syahid. Perjuangan mereka. Nah, itu royah dan liwa. Nah, ada lagi yang berkata begini. Ini terakhir kita bahas liwa sama royah dulu. Besok baju besi insya Allah kita lanjutkan. Besok baju besi insya Allah kita lanjutkan. Baju besi dan lain-lainnya. Apa tadi? Liwa dan royah. Ada lagi yang berpendapat yaitu Ibnul Arabi. Dia berkata liwa itu yang ditaruh di ujung tombak. Ya ujungnya tombak itu tinggi banget. Itu liwa. Kalau royah itu ditaruh di tombak tapi ditaruh begitu. Nanti kena angin gini, kayak bendera gitu loh. Nanti kena angin begini. Jadi zaman dulu kan tidak bisa kayak sekarang. Grup hadroh seragam kembaran, ya kan? Nanti mau acara apa pernikahan kembaran. Zamannya Nabi tidak bisa kembaran, itu tidak bisa. Makanya kan sulit. Ki boloku porak ya, klambine padha gamisan, ya kan? Sama-sama sarungan, gamisan. Iki boloku porak. Sulit membedakan. Nah, maka pakainya royah sama liwa ini. Oh, panglimaku di sana, gerombol sana, jadi gerombol begitu. Jadi biar tahu, ini boloku, ini tidak boloku. Nah, jadi biar tahu, nanti tidak bisa seragaman. Kalau sekarang kan orang umroh seragam, batik seragam, gitu kan. Ngerti? Kehilangan dicari ya batik warna ini nanti ada anunya apa jenenge ini? Bukan, sal ya ada salnya terus apa? Enggak, yang nama itu apa namanya? Kokat, masuk kokat. ID card ya. ID card itu. Saya tahu dulu enggak ada ID card. Islam mau kafir. ID cardmu di KTP-mu Islam mau kafir, udah ada. Seragam udah ada. Ya pakainya ini royah sama liwa. Insyaallah pembahasan royah sama liwa ini tak tuntaskan besok ya. Kan karena sekarang juga banyak kontroversi royah dan liwa, banyak juga yang menggunakannya golongan yang tidak bertanggung jawab seperti ISIS ya, ngomongnya bendirani Nabi dan lain sebagainya. Itu nanti insya Allah yang akan datang akan saya gamblangkan, saya jelaskan tentang liwa dan royah itu gimana ya, perinciannya dan alat-alat peran yang lain insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bib, saya mau minta saran, manakah yang lebih utama, menikah dulu atau lulus kuliah dulu?
Yang ketiga, jomblo dulu. Ya. Tempo hari saya dihimbau ustadz saya untuk segera meminang santri akhwat beliau di Jomblangin. Oh, jodohin. Ya. Jomblangi ya. Minta amalan agar rezeki lancar untuk modal nikah, Beb. Ya gue berarti wis pengen nikah. Njaluke modal nikah kok. Ya ora takon wis jenenge njaluk donga iki. Nek takon kan berarti belum persiapan ya kan. Ini udah persiapan. Ya saran saya, kowe nek wis kebelet nikah. Ya jangan sampai melakukan kemaksiatan pacaran atau sampai perzinaan, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau seandainya kamu sampai pengen pacaran atau pengen zina, nikah. Walaupun pertengahan kuliah, minta izin orang tua. Pak, aku wis ra kuat, Pak. Ya. Aja mimpi meneh. Mimpi bolak-balik tak cerita Pak lainnya. Ayo yang mau tanya, ada yang mau tanya? Tema atau luar tema? Ya silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas dari USM. Mau bertanya, Beb. Kan seringkali kalau kita ngelihat di mimbar masjid itu kan ada tombak di sebelahnya yang seringkali dipakai khotib saat ceramah. Itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi juga sering menggunakan tombak sebagai sutroh dan penunjang jalan. Apakah itu ada keterkaitan dengan riwayat tersebut atau ada riwayat yang lainnya? Itu saja, Beb. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu untuk berdiri tegak, jadi termasuk kewibawaan bagi orang Arab itu berdiri tegak pakai tombak atau pakai pedang gitu. Kalau sekarang kan pistol ya kan. Polisi kan gini atau tembakan. Kan gagah toh. Pakai tembakan atau penjahat-penjahat pakai AK-47. Kan gagah toh, medeni kan gitu kan. Terus ketok medeni kan gitu. Orang Islam pakai siwak. Wah, kayu itu pangan loh. Ya. Jadi ini termasuk strategi perang. Termasuk strategi untuk menunjukkan kewibawaan Islam. Ketika khutbah pakai, tapi di tangan kiri banyak yang, jadi sunnahnya tangan kiri kalau khutbah itu. Khotib kalau pegang kayu atau tombak itu tangan kiri sunnahnya. Tangan kanannya pegang mimbar. Sunnahnya begitu. Afdolnya. Jadi kalau ada khotib pegang tangan kanan, ya mungkin ya mbuh arti napa. Ya. Pokoknya sunnahnya afdolnya tangan kiri, yang kanan pegang mimbar, atau kalau misalnya pakai teks ya pegang teks yang kanan itu. Udah pakai teks pegang mimbar gitu. Jadi kelihatan wibawa. Makanya apa? Jalsatil fursan, duduknya para pendekar Arab itu begini. Duduk silo, terus pedangnya begini. Silo, angel iki. Kursi ini ra iso nggih silo. Silo terus begini. Pedangnya begini. Nek kowe rak nyandak ngene. Tiba-tiba pendekar Arab begini kalau duduk. Jadi nunjukkan iki rak main-main nih. Hebat nih, ahli. Gitu. Jadi kelihatan dari duduknya aja kelihatan. Iki wong ahli apa ora kelihatan. Kelihatan ini. Lihai atau enggak kelihatan. Sampai kayak orang naik mobil. Ente dari belakang nyetir mobil, di belakang ada orang ngene, oh belajar ya. Apa ndak pakai lampu hazard, lampu 2 pelan-pelan. Menggok alon-alon, oh saya belajar. Belum lihai. Gitu. Tapi ada yang lihat, oh lihai, pinter. Nah, sama, pedang juga begitu. Kelihatan. Alah raiso apa-apa ini. Atau ini enggak main-main ini. Orang hebat.
gitu. Jadi kelihatan duduknya pendekar sama ndak kelihatan. Paham ya? Jadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW kadang bersandar dengan tombaknya, ya, berjalan dengan tombaknya. Jadi untuk jalan kemana-mana, kadang untuk sutroh, kadang dibawain orang, kadang dibawa sendiri, begitu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada lagi yang mau tanya? Tadi itu tidak ada, di WA tidak ada. Tidak ada. Mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, jika bagaimana adab kita jika kita sholat jamaah di saf pertama dan ternyata di belakang kita ada guru kita atau orang-orang hebat, nah itu adab kita bagaimana Bib? Atau mempersilahkan atau tetap, kan kalau kita sholat jamaah saf pertama itu pahalanya sangat. Terima kasih Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, pertama ada kaidah begini, tidak ada kata ithar, mementingkan orang lain dalam hal ibadah. Ente mau sedekah, ada orang pengemis pinggir jalan, ente mau sedekah, terus ada teman ente bareng gitu loh, mes sedekah ini tangannya bareng, ya wes kowe wes lebok kene. Iya nah. Oh, sedekah ciri-ciran ngono. Wis kowe wis ora isa. Ndak, aku dhisik. Ya wis bareng. Nah, gitu harusnya. Ciri-ciran. Atau majelis gini. Dia di belakang. Depan masih kosong. Monggo Mas, monggo ngarep sik kosong. Lho kowe iki karepmu piye? Kowe nunggu mburi karena sik kosong lho. Aneh kan gitu. Nah, berarti dia nggak mau pahala soft depan itu bukan sholat tok loh Mas. Majelis ya soft depan. Ini soft depan nih. Majelis juga soft depan. Paling depan pahalanya lebih banyak dari yang belakang. Allahumma amin. Tapi semua tergantung hati. Tetap tergantung hati. Allah lihat hati kalian masing-masing. Allah akan memberi tergantung hati kalian masing-masing. Nah, kalau seandainya ada orang sholat, dia seorang murid, ada gurunya datang di soft belakangnya, apa yang dilakukan oleh seorang murid tadi itu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menggunakan kaidah fikih tadi itu, tidak ada kata itsar, mementingkan orang lain di dalam hal ibadah. Jadi jangan ente mundur terus monggo Pak Yai, monggo Beb, monggo Ustadz. Itu menurut yang pertama enggak seperti itu. Tetap ente di situ. Karena ente yang pertama sampai di shaf pertama, ente yang dapat pahala shaf pertama, pertahankan. Pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipakai oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu pengen banget dikubur di kamarnya Nabi, di kamar Siti Aisyah itu. Sekarang ini pinggirnya Raudhah, samping Raudhah itu yang diziarahi makam Nabi Muhammad itu kan dulu kamarnya siapa? Siti Aisyah. Kamarnya siapa? Kamarnya Siti Aisyah dibuat makam Nabi Muhammad, kubur Nabi Muhammad dan kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ayahnya Siti Aisyah. Nabi Muhammad suaminya Siti Aisyah. Mahram semuanya, ya kan? Suaminya suami. Ayahnya mahram, ayahnya. Pengen banget dikubur di situ. Siapa nggak pengen dikubur di samping Nabi? Pahalanya seperti apa itu? Bersanding dalam kuburan seperti itu. Lah kok dilalah? Kebetulan yang meninggal duluan kok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuh sebelum meninggal punya satu permintaan. Titip sama anaknya suruh nyampaikan sama Siti Aisyah minta izin kalau boleh. Apa? Sayyidina Umar bilang begini, saya ini tidak ada cita-cita saya seumur hidup kecuali satu. Apa cita-citamu wahai Sayyidina Umar?
pengen dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cita-citanya Sayyidina Umar itu cuma itu doang wis. Bayangkan. Cita-citanya pengen dikubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Siti Aisyah, saya melihat Umar lebih mulia dari saya. Lebih pantas dari saya untuk di samping ayahku dan suamiku. Silahkan kalau Umar meninggal nanti di sampingnya Abu Bakar, di sampingnya ayah saya, di samping suami saya, nggak apa-apa, saya ngalah. Padahal kan ibadah itu. Padahal kan kemuliaan yang luar biasa itu. Ngalah beliau. Kenapa? Mengalah, mementingkan yang lain, urusan ibadah kepada yang lebih mulia dari dirinya, itu diperbolehkan. Dalilnya ini. Siti Aisyah mementingkan ngalah dari Sayyidina Umar bin Khattab untuk dikubur di samping ayahnya dan suaminya. Jadi silahkan Anda bikin ikut pendapat yang mana. Mau ikut pendapat yang kedua, ya mundur. Bib, monggo Bib. Sebelum takbiratul ihram, takbiratul ihram ora usah. Ya. Sebelum takbiratul ihram, ya. Bukan gitu. Jadi itu jawabannya, saya kira cukup malam hari ini pertemuan pengajian di Baitur Rasyid, Masjid Baitur Rasyid. Pengajian kajian Syama'il Muhammadiyah Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita dapat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, perangainya, ya, budi pekertinya, sopan santunnya, tata keramanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita dari mara bahaya, wabah, penyakit apapun itu, musibah apapun itu, dijauhkan kita dari itu semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, diberikan rizki yang barokah, melimpah ruah. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, jodoh yang soleh soleha. Yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya dan juga gurunya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullina salihah jami'a syamil khairin wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.